Wakil Kurikulum SDN Lubang Buana 6 yang saya hormati Ibu Ngadila selaku Wakil Kesiswaan SDN Lubang Buana 6. Yang saya hormati, yang saya banggakan di hari ini Ibu Yosi Dewanti SSI MPD dari BMF DKI. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Lubang Buana 6 yang selalu Ibu banggakan dan selalu Ibu cintai. Siswa-siswi SDN Lubang Buaya 06. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini dalam acara pendampingan literasi dan numerasi pada hari Kamis 20 Oktober 2022 di SDN Lubang Buaya 06 ini di lapangan yang indah ini dan cerah, alhamdulillah bisa terlaksana, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Ya, sebelumnya boleh berpantun ya Mbak Yosi ya. Ke Lubang Buaya 06 Mbak Yosi naik Innova. Di gerbang disapa satpam sekolah. Mari kita sambut pendamping kita dengan tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di pagi ini di dalam rangka pendampingan literasi dan numerasi pada hari Kamis 10 Oktober 2022. Ya, karena tadi sudah menyanyikan lagu bicara ya, kita langsung ke acara sambutan yang pertama. Sambutan pertama dari Kepala SDN Lubang Buaya 06, Ibu Yusriani SPD, dipersilakan. Halo semuanya. Yuk kita salam literasi dulu. Literasi. 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 Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Yosi dari BPP Provinsi DKI Jakarta, Bu Maheswari dan Bu Ngadila, Wakil Kurikulum dan Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, serta karyawan SDN Lubang Buaya 06. Sebelum saya mengucapkan salam, saya berpantun dulu. Harus berpantun. Jarum hilang di tengah kami. Kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami. Semoga bahagia melekat di hati. Satu lagi ya. Cahaya lilin bertabur bintang. Lampunya redup diterangkan. Untuk semua yang sudah datang, assalamualaikum kami haturkan. Mari kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pagi hari ini kita masih diberi sehat, bisa mengikuti kegiatan, bisa hadir di sekolah dalam rangka apa Nana? Kita ke sekolah untuk belajar. Nah, seperti biasa kegiatan kita hari ini adalah literasi sekolah. Kita cukup berbangga pagi hari ini karena kita ada pendampingan dari Bu siapa? Dari mana? BPMP Provinsi DKI Jakarta. Kita ucapkan selamat datang kepada Mbak Yosi. Selamat datang Mbak Yosi. Ayo suaranya 2, 3. Terima kasih anak semua ya. Kita cukup berbahagia pagi hari ini kegiatan pendampingan kedua literasi dan numerasi. Harapan dari ibu semua buat anak-anakku semua, kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman semua yang tampil hari ini. Nanti akan menjadi contoh bagi adik-adiknya dari kelas 1, 2, dan 3 ya. Kegiatan literasi ini merupakan kegiatan untuk pengembangan ke depan kalian ya. Kita harus berliterasi dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas berliterasi, kemudian kalau ke kantin berliterasi dan bernumerasi. Kalau kita ke kantin bernumerasi nggak? Nah, kenapa bernumerasi?
beban, tetapi sudah merupakan kebutuhan dan kita jadikan budaya. Di sekeliling sekolah kita sudah banyak tembok-tembok, pojok-pojok literasi, kemudian ada apa? Gerobak dorong ya, gerobak baca. Mohon anak-anak gunakan itu sebagai sumber belajar ya. Mudah-mudahan dengan meningkatnya literasi di sekolah kita semakin membuat wawasan anak-anakku semua semakin luas, semakin pintar dan berpengetahuan yang tinggi. Sekali lagi selamat mengikuti. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sangat tinggi, apresiasi yang tinggi kepada anak-anak yang mengisi acara dan yang hadir. Yang kedua dengan kehadiran Bu Yosi. Yang ketiga tim Litnum SDN Lubang Buaya 06 yang dipelopori oleh ibu-ibu. Kemudian tim IT semua yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya bisa senantiasa diberi sehat. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun lagi ya, satu pantun. Ke Semarang bawa merica, singgah di Surabaya. Barang siapa gemar membaca, jalan hidupnya penuh cahaya. Terima kasih pada ibu semua yang telah memberikan sambutan anak-anaknya. Oke, selamat datang pada komite kita. Ibu komite mungkin bisa duduk di sebelah Bu Nadila kali ya. Nanti diambilkan kursi ya, ibu komite. Selamat datang ibu ke acara literasi di SDN Lubang Buaya. Ya, untuk selanjutnya sambutan dari tamu kita yang cantik datang dari hari, yaitu kepada Ibu Yosi Dewanti SSI MPD, dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang menjawab hanya di bagian depan saja, belum kedengeran yang dari belakang. Ibu ulangi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Baik, yang saya hormati tentu saja tuan rumah ya, ini kepala sekolah dari SDN Lubang Buaya 06 pagi, Ibu Yusriani. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru ya, baik dari wakil kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru lainnya. Dan tentu saja anak-anakku yang luar biasa, yang sangat Ibu banggakan dan Ibu cintai. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Aduh, kalau tadi Bu Mut sudah pantun, Bu Yus sudah pantun. Ibu harus pantun juga ya. Ya anak-anak ya, harus balas juga pantunnya. Oke, izinkan Ibu pantun dulu ya. Izin ya Bu Yus, Bapak Ibu semuanya. Apa ya pantunnya? Ke pasar membeli mangga. Mangga dimakan, manis rasanya. Hari ini Ibu sangat berbahagia karena ketemu kembali dengan anak-anak semua. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu guru semuanya, tentunya puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini terutama Ibu ya sangat
sudah dijelaskan ya oleh Ibu Mut dan Ibu Yus bahwa hari ini ada pendampingan literasi dan numerasi. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat ya untuk berliterasi dan bernumerasi. Tahu semuanya kan ya literasi ya? Coba Ibu ingin tanya, kira-kira kalau menurut kamu literasi apa sih sayang? Membaca buku. Oke. Teman kita katakan literasi adalah membaca buku. Ada lagi yang mau bilang apa? Yang mau menyampaikan pendapat literasi apa? Ada? Literasi, betul. Membaca buku. Apalagi kalau habis membaca buku ngapain lagi? Harus dipahami. Jangan membaca buku tutup ditanya tidak tahu. Jadi harus dipahami. Kalau tanya kamu baca buku apa sih? Bisa nggak menceritakan isi bukunya? Bisa dong ya, karena kan sudah dibaca, sudah di semuanya. Hai. Anak-anak harus rajin membaca buku karena apa? Buku adalah jendela dunia. Apa sih maksudnya jendela dunia? Dengan membaca buku kita jadi tahu semua yang ada di seluruh pelosok dunia, betul tidak? Misalkan anak-anak putus ya, anak ingin tahu, oh ini aku ingin tahu ini di negara lain, di Singapura ada apa sih di situ? Tinggal baca buku. Tapi buku tidak semata-mata buku yang yang dipegang anak-anak itu, tapi bisa juga buku digital. Anak-anak juga bisa membaca buku digital. Jadi kita bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia melalui buku. Oke, semangat semuanya ya. Dengan buku kita bisa tambah ilmu. Dengan ilmu kita bisa melihat dunia. Oke ya, semangat ya anak-anak semuanya ya. Harus semangat. Sekarang kita mau tepuk semangat dulu. Ayo berdiri semuanya anak-anak. Biar semangat. Oke? Nah, ayo semangat. Nah, kalau tepuk semangat bagaimana? Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Nah, kalau ibu katakan tepuk satu, nanti anak-anak tepuknya bagaimana? Enggak. Nah, kalau tepuk dua, anak-anak bisa tepuk dua, tek, pegang bahu temannya. Hei, ya. Ulangi. Tepuk dua. Ya, tadi tepuk satu. Tepuk dua. Nah,
nantinya adalah penampilan tari nelayan. Perlu diketahui bahwa tari nelayan ini menjuarai juara 2 FLSN tingkat kecamatan tahun 2022, juara 1 FLSN 2 tingkat kota administrasi Jakarta Timur tahun 2020, dan mewakili FLS 2 tingkat provinsi DKI Jakarta. Ya, tapi beri tepuk tangan yang meriah pada grup tari SDN Lubang Buaya 06. Dan selain itu, perlu diketahui juga ada tari gotong juga yang juara 1 tingkat provinsi DKI Jakarta. Ya, kita sambut tari nelayan dari siswi SDN Lubang Buaya 06. Ya, kita saksikan tari nelayan.
Soleha, di sebelah sana Soleha ya, sama Bu Guru. Dengarkan. Dengarkan Bu Guru. Kalau ada kejadian yang sifatnya tidak disengaja, cukup dengan saling memaafkan saja ya. Tidak usah saling membalas. Nanti tidak selesai-selesai, kamu kedorong jatuh, kamu dorong dia, kamu juga gantian mendorong. Kira-kira akan selesai tidak masalahnya? Akan selesai tidak? Tidak, karena itu kita itu saling memaafkan saja. Ketika kejadian tidak disengaja, maka langsung minta maaf. Kamu pun ya, walaupun tidak sengaja, langsung minta maaf sama temannya ya. Dan kamu pun langsung memaafkan temannya. Tidak perlu mendorongnya lagi. Kalau hal itu selalu diulang, tidak akan pernah selesai masalah yang kecil ya. Oke, kamu bisa saling memaafkan? Bisa. Oke, ini dengarkan. Bagaimana kita hidup itu harus saling menyayangi. Bagaimana kita itu hidup harus selalu saling menyayangi. Kita adalah bersaudara. Ya, kita sama-sama berada dalam satu negara yang sama, yaitu negara Indonesia. Kita sama-sama hidup harus saling rukun, saling bekerja sama, tidak boleh saling mengolok-olok, apalagi saling bertengkar. Setuju tidak? Iya. Tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang akan dibacakan oleh Nikesha. Coba Nikesha bacakan ayatnya biar temannya lebih mengerti dan lebih memahami. Apa sih yang Allah ajarkan? Apa sih yang Tuhan yang Maha Esa ajarkan kepada kita semua? Dalam semua kitab suci semua tertuang. Ada semua di situ bagaimana kita dalam berhubungan kepada manusia. Silakan Nikesha. Wahai manusia, ya, di situ tertuang untuk semua manusia. Wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal, bukan saling bermusuhan ya, untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Karena itu sesuai dengan isi pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat, ya, isi pokok kandungan yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ini dia isinya. 1, 2, 3. Allah ciptakan kita Laki-laki dan wanita bersuara ada suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan saling bekerja sama, menyayangi dan saling peduli. Itu intinya, berarti kamu berdua tidak boleh lagi saling bertengkar. Hal yang sepele, hal yang sederhana harus saling memaafkan. Sekarang coba Bu Guru mau lihat bagaimana kamu saling memaafkannya. Ke sana, silakan. Maafin aku ya. Ya, beri tepuk tangan dong. Alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Silakan dilanjutkan. belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan beralam mulia. Bineka global, gotong royong
ciptaan Ibu Su. Lagu Tanah Airku bermakna tentang kecintaan bangsa Indonesia terhadap tanah air. Meski telah pergi atau bahkan tinggal di negeri lain, Indonesia tetap terkenang di hati dan pikiran. Indonesia adalah tempat di mana bangsanya merasa senang dan tenang. Ya, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada tahun 1400-an dan dibantu oleh Raden C. Harjo Subroto. Menurut Adibasa, kata gundul adalah botak atau tidak berambut, kepala dilambangkan sebagai kemuliaan dan kehormatan seseorang. Kata pacul berarti cangkul yang digunakan oleh petani berbentuk sekitar dari lempengan besi, yaitu melambangkan seorang pemimpin yang tidak harus diberi sebuah mahkota. Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua. Lagu Yamko Rambe Rambe adalah lagu tentang peperangan. Di dalam lagu itu para pejuang Indonesia menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari para penjajah. Kesimpulannya bahwa lagu daerah merupakan beragam budaya di Indonesia. Kenapa main bola main selengkat-selengkatan? Kalau main bola jangan sampai nyerahin teman sendiri, gak boleh ya. Mainnya bareng-bareng, gak boleh sampai nyelengkat-nyelengkat. Nanti temennya cedera gak bisa main lagi gimana? Ya? Oke? Boleh main bola tapi gak boleh sampai bermain pak. Sekarang baikkan dulu dah, jangan selengkat-selengkat berantem. Itu dong. Cangcimeng. Apa nih? Ada apa ini? Ini main bola tapi disambung temennya. Ibu isi banyak banget bawaannya. Saya mengadu Oh aduh. Kenapa? jajan. Oh boleh. Oh siap ya dong. Iya. Apa nih, mau apa
Katanya sih murid kelas berapa ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Bongboyo itu pinter-pinter loh Pak Diki. Masa sih? Harus dong. Kita tes. Kita tes, yuk. Siapa yang tahu ini apa namanya? Siapa yuk? Warnanya apa? Hijau. Siapa yang tahu bentuk ini nih? Bola. Bola itu termasuk bangun apa ya? Kenapa disebut bangun buah? Coba siapa yang bisa jawab? Ayo maju ke depan. Ayo, ada yang berani nggak? Leher ibu pecah. Banyak banget sih. Ya nanti belajar ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa tadi ya? Oh iya, kenapa ya? Oh pucuk sih. Kenapa ditanya? Ayo siapa? Kenapa? Kenapa? Oh, ya Rafa coba kenapa Rafa? Oh memiliki volume 100 buat Rafa. Luar biasa, tepuk tangan dong. Wah, ini bolanya disimpan dulu ya. Ibu masukin nih. Tadi ibu mau jualan permen kan aku laku. Nah, ibu bawa apa ini? Kardus. Kardus ini termasuk bangun ruang bukan? Ya, apa namanya ya? Balok. Nah, siapa yang tahu rumus volume balok? Apa? Panjang kali lebar. Cakep. Kok pinter-pinter tadi apa tadi? Pinter Bu Ismi, pada bisa jawab. Pak Diki, Pak Diki. Iya, Bu Ismi, Bu Tadi Ismi. saya ngambil ini nih di Pak Diki apa namanya Ini ya? hula hoop, Bu Ismi. Oh, lahu. Ibu mau tanya, apa bentuk lahu ini? Apa ya? Ring? 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 Ring kan? Nah, termasuk bangun apa ini? Bangun datar. Aduh, ibu mau coba tapi ntar tulang ibu patah semua. Jangan Bu Ismi. Kita gini
Laba-laba dan ulat sutra sama-sama pintar memintal jaring. Suatu hari laba-laba menemui ulat sutra yang sedang asik memintal. Hei ulat sutra, mengapa kamu memintal dengan sangat lambat? Payah sekali, ujar laba-laba dengan sombongnya. Namun ulat sutra tidak menghiraukannya, dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Lihat dirimu laba-laba, pintalanmu dipergunakan menjebak sarang kecil yang lucu dan mati di sana. Pernahkah Anda berpikir bahwa itu adalah hal yang kejam? Ujar ulat sutra kesal. Laba-laba berusaha keluar, namun pintalan ulat sutra terlalu kuat dan tidak mudah dirusak. Ia pun mati di dalamnya. Ketekunan akan menumbuhkan karya yang besar dan berguna bagi siapapun. Oke, terima kasih Candini. Tepuk tangan untuk Candini. Coba, barusan ada yang masih ingat judulnya apa yang dibacakan Candini? Oh, pintar, laba-laba yang sombong. Kita boleh nggak jadi manusia yang sombong? Tidak boleh. Kita harus menjadi manusia yang baik hati dan tidak sombong. Oke. Hey, halo. Bu Guru sebetulnya punya tepuk juga ya tadi dari Ibu ada tepuk 1, 2, 3 sama. Bu Guru juga waktu kemarin udah mengajarkan tepuk 1, 2, 3. Masih ingat? Oke, yuk kita mulai. Tepuk 1. Ya lupa. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yang ketiganya prok prok prok, klik klik klik, dor dor dor. Ya. Oke, ketiga Bapak tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya sebetulnya di SDN Lubang Buaya 06 ini banyak siswa-siswi yang berpotensi. Salah satunya yang bisa membacakan puisi. Coba siapa yang bisa membaca puisi? Ayo, katakan. Siapa? Oh, Ibni. Ya, silakan Ibni sini maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku akan membacakan puisi. Teman-teman pada musik mau nggak? dengar tidak? Musik. Pakai musik nggak? Mau simak baik-baik ya. Sekolahku karya Ibni Safan Fairuz. Tepuk tangan. Sekolahku terletak di kota Jakarta yang bernama SDN Lubang Buaya 06. Tak dikunjungi buku dan pensil, juga guru tak mampir meski bulan sedang purna hadir. Dan penantianku telah lama meninggi seperti tingginya pohon pinang. Di pagi yang selalu datang, hanya burung-burung menulis gembira pagi. Di sore yang ingin terbenam, hanya sayap-sayapnya menyisakan kisah pergi. Burung-burung itu mati tekun sebagai guru, menabur bunyi huruf dan menanam pohon kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibni. Coba, ada yang masih ingat gak puisi yang barusan kakak Ibni ya? Karena Ibni itu kelas 6. Kakak Ibni Safan Fairuz. Itu puisinya karya siapa? Kayak karyanya siapa? Karyanya kakak Ibni sendiri. Hebat gak? Hebat.
Judulnya apa sih? Sekolahku. Oke. Terima kasih Kakak Ivy sekali lagi. Oke. Candini, kita pulang aja yuk. Kira-kira kita pulangnya mau nyanyi apa enggak? Bisa nyanyi nggak? Udah yuk kita pulang aja lah ya. Ada yang manggil? Iya, siapa nih? Candini, kita nggak jadi pulang. Tampil bu kayak yang lain. Mau tampil? Tampil mau nari apa? Nari ondel-ondel? Oh enggak, mau ngapain? Ini siapa dulu namanya? Farhan. Namanya Farhan. Farhan mau tampil apa nih? Antun. Pantun? Setuju nggak kalau Farhan pantun? Farhan, pantunnya sendiri apa mau ngajak teman? Beneran? Temennya jangan sampai 100 orang ya? Ya oke, berapa orang? 1 orang. 1 orang, coba ajak temennya maju ke depan. Ayo sini. Ayo kita berpantun dulu sama Farhan. Sama temennya satu lagi. Oh itu. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu dong Farhan dan temannya. Sini sini. Temannya namanya siapa? Malik Ahmad. Oh bukan, ya namanya Malik. Oke, Malik dan Farhan. Yuk kita dengarkan pantun Malik dan Farhan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pantun nih, dengerin ya semua. Baju dicuci harus dibilas. Saat dijemur diinjak unggas. Jadi murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Gua baru pantun dulu. Daun ubi di atas talas, mata hantu tertidur bulan. Kalau kita sudah belajar banyak. Ulang. Lupa. Daun ubi di atas talas, mata hantu tertidur bulan. Aku murid tak suka malas, nanti malu tak naik kelas. Gua kasih pertanyaan nih buat lo. Apa? Di Singapura kanda berlayar. Kisah legenda Melayu berdaulat. Kalau kita sudah belajar, apa yang kita dapat? Gua jawab tuh pertanyaan lu. Singapura kanda berlayar. Ceritanya masyarakat dahulu. Kalau kita sudah belajar, banyak lagi yang dapat ilmu. Gua ada lagi nih. Tanah di sawah harus diolah. Padi berbuah dipanen jamilah. Ikuti nasihat guru di sekolah, jangan malas dan suka berkira. Gua tambahin nih. Gua tahu nggak di mana kang guru? Pisang raja dari Bengkulu. Selalu hormat kepada guru, rajin belajar agar tak malu. Dunia tidak ada. Tahu nih? Beneran udahan? Iya. Masih ada 10 lagi katanya? Enggak. Oh enggak, ya udah. Terima kasih ya Farhan apa Patan? Oh Farhan dan Malik. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Udah nih, ada yang mau maju lagi nggak? Ada? Ada yang mau jadi cosplay hewan? Oh nggak ada. Oke, sekian ya dari Bu Guru dan Candini serta teman-teman tadi ini Farhan dan Malik. Terima kasih. Bulu sebatang. Ayo nyanyi. Putih, mang dengan lenang, ku jadikan layang-layang.
Nih, Bu Arun punya satu nada. Lagu ini lagi tenor-tenornya. Gimana ya? Na 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 na. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Na 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 na. Na 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 na. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala SDN Lubang Buaya 06 Ibu Yusdian SPD. Yang saya hormati Bu Yusi Dewanti SSMPD. Yang saya hormati Bu Maiswari selaku Wakil Kurikulum SDN Lubang Buaya 06. Yang saya hormati Bu Ngadila selaku Wakil Kesiswaan SDN Lubang Buaya 06. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan komite serta Bunda Tari yang mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di ruangan yang sejuk ini dalam rangka paparan pendampingan 2 yang nanti pendampingnya adalah Ibu Yosi Dewanti SSMPD dari BPMP DKI Jakarta. Ya, saya akan langsung untuk paparannya hari ini pendampingan 2 implementasi literasi dan numerasi SDN Lubang Buaya 06 Jakarta Timur. Yaitu seharusnya pada hari Rabu tapi kita bisa mundur hari Kamis. Alhamdulillah dengan rekayasa hari Rabu juga bisa hari Kamis. Terima kasih Bu Wanti yang sudah merubah kata Rabu menjadi Kamis sehingga di syutingan video juga tidak rancu harinya ya. Yang pertama selamat datang Mbak Yosi Dewanti SSMPD SDN Lubang Buaya 06 ya. Fotonya sengaja saya minta Mama Yosi, Mbak Yosi kasih foto yang cantik. Ya, alhamdulillah dikirim 2 yang saya pilih yang baju kuning. Ya, alhamdulillah pada hari ini Bu Yus loh nih ya. Nanti bingung siapa itu. Ya, Ibu Yus waktu masih di Bagus. Ya Bu ya. Ini Mbak Yosi, mana foto kita Bu Mais, ada Bu Hadina dan Mbak Yosi. Ya, salam literasi. Ya, kita punya jargon salam literasi. Ya, ya. Jadi kita di sini sudah membiasakan dengan literasi dan numerasi. Di dinding sekolah kita juga ada, di tiap pojok kita naik ke lantai 2 juga ada, di kelas-kelas juga ada pojok baca. Dan insya Allah SDN Lubang Buaya 06 tidak mengecewakan BPMP DKI yang kita sudah terpilih se-JT2 hanya 1 SD ya. Iya, SDN Lubang Buaya 06. Kemudian tadi ini karena sudah saya bacakan, jadi sudah tidak dibaca lagi. Ya, dokumen workshop implementasi Litnom waktu itu kita sudah workshop pada hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 di ruangan ini. Ya, dan narasumbernya kepala sekolah Ibu Yusriani dan saya sendiri. Ya, itu adalah dokumentasinya dan sudah saya bukukan menjadi 2 buku untuk pendampingan 1 dan pendampingan 2. Mudah-mudahan di BPMP juga berguna. Di sini juga untuk akreditasi nantinya berguna sekali. Jadi karya-karyanya ada. Ternyata ada poinnya. Kemudian foto pendampingan 1 yang dulu ini Mbak Yosi yang kita foto-foto waktu pendampingan 1 saya lampirkan juga. Jadi lengkap. Mudah-mudahan bisa membantu untuk laporan. Ya, ini yang kemarin Mbak Yosi bilang untuk revisi. Ya, kita revisi sudah. Taman Pintar yang tadinya hanya Taman Pintar, yaitu membudayakan literasi dan numerasi di lingkungan sekitar. Taman Pintar sekarang disertai rak baca. Yang tadinya kan gerobak baca Mbak Yosi. Tapi karena belum ada di TW berapa Bu Mahis, jadi harus dimasukkan ke rencana anggaran. Jadi kita baru memakai rak bacanya tadi didorong. Jadi ada di Taman Literasi ada, di lapangan nanti ada di bawah pohon. Jadi anak-anak sudah gemar membaca. Boleh baca buku-buku? Boleh. Silahkan. Nanti boleh pinjam buku, boleh. Di sana pun saya sediakan absennya, daftar hadir untuk siapa yang membaca dan siapa yang meminjam bukunya. Selain di perpustakaan, jadi kita jemput bola anak untuk membaca. Anak ke perpustakaan kan nunggu waktu giliran seminggu sekali. Kalau ini bisa tiap hari silakan. Dan taman kita disukai oleh anak-anak ternyata. Bermain di sana, Bu boleh baca buku? Boleh. Dan kebetulan kalau ibu kelas sekolah lewat, foto cekrek anak lagi baca buku. Kemudian nanti juga ada ruang tunggu orang tua juga ada. Raknya kita sediakan, di belakang juga ada. Kemudian untuk yang revisi kedua, yang before-nya dongeng bulanan, untuk afternya ajang kreasi siswa mingguan seperti tadi. Jadi tidak hanya dongeng saja, yang tadinya sebelumnya hanya dongeng, tapi setelah itu berkembangnya pemikiran teman-teman, usulan dan sebagainya. Dan dari Mbak Yosi juga ada bimbingan. Hanya kita bisa dongeng, bisa cerita, bisa pantun, bisa sosial drama, bisa seni tari kita tampilkan.
tiap hari Kamis bergantian tiap kelas. Nah, nanti ada contoh yang dari kelas yang baru juga saya contohkan di sini. Kemudian yang before-nya klub membaca buku menjadi klub menulis karya. Ya, sekarang siswa misalnya puisi, pantun, cerita, cerpen akan dijadikan antologi atau kumpulan yang nanti diterbitkan oleh kalangan sendiri dan akan bersama dengan penerbit. Nanti kalau kita sudah bisa menghubungi penerbit, minta bantuan Mbak Yosi juga bagaimana cara menghubungi penerbit. Untuk guru pun kita sediakan ajang juga untuk berkreasi dan membuat karangan. Ya, kemarin Bunga Dila juga udah store juga, saya juga buat juga, ya jadi Bu Wati juga. Kemudian sebelumnya juga literasi digital yang tadinya kita memakai literasi yang lewat jaringan internet dan sebagainya menjadi tuang karya di website sekolah. Jadi tuang karya di sini yaitu mengikat gemar menulis pada guru dan siswa di web sekolah, baik karya fiksi maupun non fiksi seperti puisi, pantun, cerpen. Kalau guru misalkan dari ada pengalaman menarik dari guru juga bisa diterapkan dan dimasukkan nanti ke website sekolah. Insya Allah sedang ada pembuatan ya Bu Yus ya. Website sekolah sedang dibuat, nanti ada kolomnya, ada kolom sekolah yaitu promosi tentang sekolah kita, ada kolom guru yang nantinya guru akan menulis apa saja yang bisa dimasukkan ke kolom guru. Kemudian ada kolom siswa yang nanti karya-karya siswa akan dimasukkan ke website. Kemudian orang tua juga bisa nanti ada kolomnya tersendiri dari komite, nanti diinformasikan juga, nanti ada kolom di web sekolah. Jadi semua berkolaborasi dari guru, siswa maupun orang tua. Jadi nanti websitenya kita pergunakan dengan baik untuk menampung karya-karya dari siswa, guru maupun orang tua. Insya Allah berjalan, insya Allah. Ini untuk best practice kita nanti. Iya. Lanjut, nama literasi numerasi kita dari before-nya ya. Saya ambil foto saya biar saya ada ya. Dari sebelum ada rak baca, Mbak Yosi, kemudian kita belikan rak baca yang mini, tapi sederhana, tapi anak menyukai karena yang bisa didorong ke sana kemari. Kemudian yang di lapangan juga, yang di lapangan yang tadinya belum ada rak baca, kemudian dibelikan rak baca, siswa dengan sendirinya dia membaca. Kemudian taman literasi kita sebelum ada yang membaca, sekarang sudah membaca di sana, senang dan bermain. Ini yang di sebelah sini Mbak Yosi, yang sini ya, di sebelah ruang guru ada ya, di situ disediakan juga anak-anak baca dan sebagainya. Jadi insya Allah lingkungan 06 sudah syarat dengan literasi dan numerasi, baik di tamannya, di tangganya, di kelasnya. Mudah-mudahan kita semakin literat dan numerat. Amin amin. Untuk selanjutnya ini ada pustakaan cilik Mbak Yosi. Pustakaan cilik yang sudah dibentuk oleh Bu Arum. Ya, ada perwakilan dari kelas-kelas, ada pustakaan cilik yang bertugas setiap paginya mengeluarkan rak baca ke taman, di taman yang atas dan taman yang di lapangan. Kemudian membawa yang rak untuk orang tua yang menunggu, ada juga di belakang. Jadi sekarang sudah anak-anak sudah bermain membaca ternyata. Betul kata Mbak Yosi, jemput bola, ya, jemput membaca. Kalau anak ke perpustakaan enggan. Akhirnya setelah di lapangan dia bebas, boleh Bu baca nih, besok bukunya ganti ya Bu. Oke, siapa takut. Ya, kemarin juga ada bantuan dari anak-anak membawa buku cerita yang sudah dibaca disumbangkan. Jadi ngisi-ngisi rak baca yang ada di taman, insya Allah bisa sirkulasi bacanya, buku bacaannya akan bertambah. Lanjut, pojok baca sebelumnya tidak ada daftar di daftar kunjungan. Yang ini kemudian dibuat daftar kunjungan, ada daftar tertib juga dibuat. Kemudian rak baca, pojok baca yang belum ada pembacanya sekarang sudah dikemarin, ya. Itu ada yang menulis absen di situ, daftar hadir, buku apa yang dibaca dan sebagainya. Kalau yang ini di kantin Mbak Yosi, kita sediakan rak kecil, rak buku kecil di kantin. Kemudian di kantin kita ternyata sudah bagus, ada meja dan kursi yang ditata rapi. Dan ketua kantinnya itu Bu Eli ya, yang rajin luar biasa. Terima kasih Bu Eli. Kemudian anak-anak bebas membaca di kantin sekolah kita selain jajan. Kemudian ruang tunggu orang tua yang tadinya sebelumnya biasanya orang tua di depan musola Mbak Yosi sebelumnya.
Kemudian kemarin kita buatkan di belakang perpustakaan menghadap ke barat, itu ada rak bukunya, ada tempat duduknya, di situ ada resep-resep yang ada. Dan kemarin yang kumpulan resep dari praktek itu udah saya bukukan, nanti kita taruh di rak buku penunggu orang tua. Ya, jadi sekarang ada raknya, ada daftar kunjungan juga saya buat. Kemudian ada resep yang saya tempel orang tua betah di situ, bukan hanya ngerumpi tapi membaca. Kemudian hitung rutin Kamis pagi, yaitu kita laksanakan setiap hari Kamis pagi. Insya Allah kalau nggak hujan, kita berliterasi dan numerasi. Kemudian ada yang berpantun, ada yang berdrama, ada yang baca puisi, ada yang bernyanyi dan sebagainya. Jadi tiap Kamis pagi kita rutin menjalankan literasi dan numerasi. Lanjut, gimana? Ini yang literasi Kamis kelasnya baru ya, kelas 5D ya. Contohkan yang literasi kemarin. Ya, ada tarinya. Jadi setiap penampilan literasi wali kelas bertanggung jawab untuk menampilkan apa. Jadi saya hanya besok tugas kelas sekian, saya udah santai. Jadi wali kelasnya sama siswanya berpenampilan apa, misalnya ada tari, ada puisi, pantun. Maklum yang rekam video saya kurang profesional nih. Jadi gerak-gerakannya Pak Diki ya. Udah dimasukin YouTube juga yang baru ya? Iya, sudah dimasukin YouTube. Tuh Bapak Ibu guru bisa like, comment, and share. Apa subscribe ya? Iya. Subscribe kata Bunda, subscribe. Ya, subscribe. Ya. Jadi kebetulan di SD Lubang Bayangan ini juara tari Bung Ayah. Jadi menjuarai juara 1, juara 2. Jadi dari segi seni kita lebih maju. Kemudian ada lomba puisi juga juara 1. Kemudian apalagi yang juara kemarin ya? Silat, pramuka juga juara 1, juara umum, dan kita mau maju ke tingkat kota. Ya pramuka. Jadi pramuka mau maju ke tingkat kota. Baru kemarin ya, ini mau maju ke tingkat kota ya. Ini lama ya Bang? Kalau sampai selesai lama ya. 7 menit ya. Iya. Kemudian ada pantunnya. Kemudian anak ini emang talentanya pantun nih, anak ini berdua kelas 5D, Farhan dan Malik. Ya. Untuk selanjutnya sebenarnya ada, nanti ada di PPT-nya juga Mbak Yusi, ada pantun, kemudian sosiodrama, setelah itu tapi khawatir kelamaan, saya langsung aja. Nanti karena ada ulasan dari Mbak Yusi untuk kita. Ya, kemudian langsung litnum agama. Jadi literasi numerasi juga kita di bidang agama ada setiap hari Jumat. Jadi siswa bukan hanya berkumpul di lapangan sholat duha dan sebagainya, tapi membaca. Ada Asmaul Husna, ada Kisah Nabi dan sebagainya, dan dia juga sudah selawat-selawat ya Pak begitu ya. Ada selawat dan sebagainya, dan ada ceramah dari anak kita juga, berdasar kita. Lupa saya masukkan ke yang di kisah videonya. Itu hanya foto. Ini biasanya kelas 4B, dia suka berceramah agama ya, jadi setiap hari, jadi kayak ustazah sekarang. Ini anak siswa membaca, kemudian ini Asmaul Husna, kemudian ini Ibu Yus, setiap hari Jumat yang muslim di lapangan, yang non muslim di perpustakaan. Kadang Ibu Yusriani yang memimpin langsung, kadang Bu Eva ya, kebetulan guru agamanya siang, jadi kita khusus inisiatif saya yang memberikan ya, jadi kadang Bu Yus, kadang Bu Eva. Jadi muslim di lapangan, Bu
Guru Yus dan kawan-kawan dan teman-teman yang non-muslim di perpustakaan. Jadi tetap ada literasi dan numerasi di sekolah kita walaupun berbeda agama. Kemudian ada Lintung PLBJ khas Betawi. Jadi kita Mbak Yosi ini kemarin kelas 2, kelas 1 ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 mengenai saya juga ya. Jadi kita kemarin menyajikan di table menu nih. Jadi makanan khas Betawi, tiap meja itu macam-macam makanan dan minuman. Ada yang dari, jadi kita tahu makanan centik manis yang tadi saya tidak tahu itu apa. Kemudian ada makanan yang apa kemarin yang saya makan, saya bingung, tauco, bukan tauco ya, toge goreng juga ternyata dari Betawi. Ya. Jadi kita mengadakan penilaian, anak presentasi, berliterasi dan bernumerasi di sini berlangsung. Nanti ibu kepala sekolah juga ikut menilai, wakil kepala sekolah juga ikut, dan bapak ibu guru juga ikut. Nanti dari dewan juri bukan hanya lihat, tapi tanya, ini terbuat dari apa bahannya, berapa, berarti masuk literasi numerasi itu di bidang PLBJ, pendidikan lingkungan. Jadi kita juga menjarak ke yang lain, bukan hanya bahasa Indonesia terus literasi numerasi, tapi bisa pelajaran lain. Alhamdulillah belajar lancar, dan kemarin saya masuk ke TikTok juga, dan banyak peminatnya ternyata. Jadi TikTok bukan hanya joget-joget, tapi bisa saya menampilkan resep-resep. Kemudian ini yang tadi literasi dalam seni budaya, yang saya lagu tentang literasi numerasi, IAS dengan bimbingan kita aja. Tapi dari lagu yang sedang viral di Bandingke itu ada liriknya, jadi lirik lagu ini juga masuk literasi dari seni budaya. Alhamdulillah ini anak ini bertalenta, disuruh ini oke. Jadi kita punya artis, sekarang sudah kelas 5 setahun lagi berarti kita punya artis itu yang talentanya luar biasa. Jadi yang ini untuk rekaman di rumahnya. Dari suaranya Itu dari situnya, Bu. Puisi bisa, pantun bisa, pidato bisa, nyanyi bisa. Jadi kayaknya jiwa seninya luar biasa. Dan
mungkin nanti saya kirim juga PPT-nya di link yang di BPMP biar buat contoh juga di BPMP bahwa lagu yang sedang viral pun bisa jadi lagu literasi numerasi. Ya, untuk sisi lain juga desain di Bangunan 6 itu pada waktu ada dari museum listrik ke sini, yaitu memberikan literasi dan numerasi di lapangan. Kemudian didongeng dengan Pak Roso yang kebetulan sedang sakit, ya. Kemudian Pak Roso juga cepat sembuh. Kemudian ini yang di perpustakaan kita ada literasi di perpustakaan. Kemudian di ruang kelas kita menggunakan barang-barang bekas. Kebetulan di kelas 4 itu memakai barang bekas dari plastik, yaitu dari molto dan sebagainya, akan kita buat menjadi barang berharga. Yang kemarin belum lama malah dari bungkus kopi dan sebagainya atau susu yang akan kita jadikan tas dan sebagainya. Untuk ini kemarin praktik membuat gado-gado, jadi presentasi mulai dari bahannya apa, bagaimana cara membuatnya. Karena kelas tinggi kan bukan menyajikan tapi membuat. Dan alhamdulillah anak sudah bisa, walaupun ada yang asin, manis dan sebagainya, tapi sudah mengenal apa itu cabai, apa itu bayam, apa itu kangkung langsung, dan bagaimana mengulek ya. Jadi kemarin kita terapkan seperti itu. Kemudian ini iya, selain dia talentanya nyanyi, puisi dan sebagainya, dia ikut literasi baca Jakarta 3 Diskusi DKI Jakarta yang baru ya, tantangan 30 hari membaca ya. Iya, tantangan 30 hari membaca, sehingga dia mendapat sertifikat. Kemudian ibunya juga mendampingi karena kebetulan ibunya aktif. Dia aktif mendampingi, ikut juga pelatihan selama 30 hari tantangan membaca, mendapat sertifikat juga. Jadi ada satu anak yang talentanya luar biasa. Kemudian kita mading SD Lubang Ganola yang sudah terpamang di depan, yang timnya adalah Bu Harum dan kawan-kawan. Bu Harum sudah bersama. Ibu Sakawan Cilik ini yang membantu Bu Harum mengganti karya. Jadi karya dari siswa-siswi kita dipajang di mading umum. Kalau di mading kelas sudah ada masing-masing kelas. Lanjut, kalau kriya literasi kita juga ada kriyanya. Hasil karya siswa ini berbentuk ondel-ondel, ini dalamnya itu botol bekas, kemudian dilapisi dengan kain perca, apa itu namanya? Flanel ya, kain flanel, kemudian dikasih mata, dan ini dari kertas bekas. Jadi ada di PLBJ kelas 4, kelas 2 juga ada ya. Kemudian ini dari tanah liat yang kita bentuk akhirnya jadi vas bunga dan sebagainya. Kemudian ini dari kerang yang ditempel itu dari karya-karya siswa. Sebagian kita masihkan di sini, tapi yang lain masih banyak yang belum diketik. Ya, kita baru sebagian saja. Kemudian hasil literasi guru. Kebetulan saya punya puisi ada yang lama dan baru saya masukin 2 di sini, yaitu karena senang menulis kali ya, jadi dituangkan saja. Jadi Bapak Ibu guru juga kalau ada curhatan hati, kalau ada galau, kalau ada lagi sedih dan senang, boleh dituangkan ke puisi maupun cerita. Itu plong jadinya. Kita membuat jadi kekoyan. Lanjut, ini untuk penanganan Bauji. Ada tamu cantik dari PPDK Jakarta. Tamu cantik dan ramah, namanya Mbak Yosi. Banyak ilmu yang kami dapatkan bersama. Terima kasih sharingnya yang sangat menginspirasi. Burung berikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ulasan dari Pak Yosi. Masya Allah, luar biasa ini. Plus dong Bapak Ibu. Plus pertama buat guru ya, sudah memaparkan. Plus kedua lagi buat ibu kepala sekolah. Sudah biasa yang support kegiatan di sekolah, dan support berikutnya buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mana dong plusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Yus, Ibu Mut, dan teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu guru STI dan Proyek 06. Juga ada ini ada Bu Dantari, ada yang telepon itu ada. Oh iya, pangling saya punya. Terima kasih ya Bu ya atas kehadiran
sudah benar-benar sudah lingkungan kayak teks ya. Saya lihat semuanya luar biasa ini Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Suasananya sudah penuh dengan literasi. Memang itu yang kita harapkan ya teman-teman ya. Karena kalau kita tidak menciptakan atau mengkondisikan sekolah untuk diawali dengan lingkungan kaya teks terlebih dahulu, kemungkinan minat siswa mungkin kurang gitu ya, benar ya Bu Mut ya. Ternyata lingkungan kaya teks itu sangat mempengaruhi terhadap minat warga sekolah dalam hal ini tentu saja terutama untuk siswa-siswa kita kan begitu ya. Alhamdulillah ini saya tidak bisa berkata-kata karena sudah luar biasa yang dilakukan oleh SDN Lubang Buaya 06. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mut ya terkait dengan paparan kegiatan-kegiatan literasi numerasi yang ada di sekolah. Ini akan menjadi bahan untuk nantinya diseminasi begitu ya Bu Mut ya. Karena mungkin bisa saya sampaikan teman-teman, memang kegiatan pendampingan literasi numerasi ini memang kami maksudkan yaitu untuk membangkitkan lagi gairah literasi numerasi di sekolah. Mungkin selama ini ya begitu-begitu saja, sudah ada instruksi dan memang sudah ada program, tapi mungkin programnya belum biar seperti ini ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat teman-teman dalam rangka peningkatan kompetensi literasi dan numerasi di sekolah. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Ini memang ada rangkaiannya ya, Bu Yus ya, Bu Yus ya. Ini juga termasuk pengadaan literasi ini juga bisa dibuat dalam suatu tulisan. Iya, mungkin itu saja apa yang namanya ya, saya masukan sedikit ya dari saya karena memang itu sudah hebat sekali untuk SDN Lubang Buaya 06. Kita berproses lagi. Terima kasih luar biasa, sukses maju terus, mudah-mudahan nanti diseminasinya juga luar biasa, nanti sukses juga ya Bu Yus ya, bisa memberikan manfaat buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Polisi dan BPMP, Bapak Ibu guru semua serta tenaga pendidikan, pemerintah dan bidadari. Syukur alhamdulillah puji Tuhan ya, kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih saya sampaikan yang pertama kepada Polisi yang sudah memberikan kepercayaan terkhusus kepada BPMP Provinsi DKI Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah kami SDN Lubang Buaya 06 bagaimana mengimplementasikan literasi dan numerasi. Setelah kami melakukan kegiatan ini ada daya tarik tersendiri. Kenapa? Ternyata literasi yang selama ini kita kenal ternyata istimewa dan cukup baik dan menarik kepada anak-anak. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah kami yang selama ini saya awalnya dulu tahu itu literasi ya udah baca gitu. Ternyata literasi itu cukup luas dan ini sudah kita implementasikan sedikit demi sedikit kepada siswa kami maupun kepada seluruh warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan arahan yang kami dapatkan selama pendampingan maupun mengikuti kegiatan di BPMP. Kemudian pendampingan juga sudah diikuti oleh tim literasi Bu Imut dan Bu Arum melalui daring maupun luring. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini terus kita asah dan tentunya kami tidak lepas dari bimbingan Bu Yosi. Walaupun pendampingan sudah selesai Bu Yosi, tetapi harapan kami tetap bisa berkomunikasi dalam rangka meningkatkan pengimplementasian maupun budaya literasi di sekolah Presiden Lubang Buaya 06.
itu terus kita kembangkan literasi ini, mungkin terus kita belajar bagaimana sih literasi itu lebih menarik lagi. Ini sudah menarik anak-anak, tapi bagaimana kita berkreasi lagi sehingga ini suatu saat sudah membudaya tanpa ada instruksi dari guru. Anak-anak sudah terbiasa untuk membaca dimanapun mereka berada, di kantin, di di teras-teras sekolah, di taman sudah dilakukan, sehingga melalui literasi numerasi ini cita-cita kita, harapan kita semua dan anak-anak kita ini bisa lebih maju, pengetahuannya semakin bertambah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kami juga mohon maaf mungkin dalam pelaksanaan pendampingan 1 sampai pendampingan 2 hari ini mungkin masih banyak kekurangan. Mbak Yesi, kami sangat mengharapkan masukan, dukungan dan ilmu-ilmu yang Bu Yosi dapatkan mungkin di sekolah lain, di daerah lain, pendampingan ke seluruh wilayah Nusantara bisa dibagikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yosi dan Bu Yus yang sudah menjemput dari kita, memberi saran arahan. Mudah-mudahan literasi dan numerasi SD Lubang Buaya 66 makin maju dan tidak berhenti sampai di sini. Tapi terus kita berliterasi dan numerasi, karya siswa karya guru kita tuangkan semua. Jadi curahan hati juga menjadi literasi kita. Jadi nggak usah bingung kalau lagi sedih dan sebagainya, curahkan aja sebagai tulisan. Nanti lama-lama jadi sebuah cerpen ataupun novel ataupun cerita pengalaman manis ya, jangan pahit dah, pengalaman yang manis-manis saja. Ya sekian.